Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Pertemuan ini akan mendiskusikan dinamika situasi dalam dan luar negeri, pemirsa. Salah satunya mengenai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita sapa rekan kami Yohanes Leonardo yang sore hari ini berada di Istana. Ardo, bagaimana pertemuan terkini di Istana? Iya, Celia, memang untuk jalannya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto bersama dengan beberapa organisasi masyarakat atau ormas Islam yang dipanggil ke istana sebanyak total ada 50 tokoh Islam dan juga tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh keagamaan lain yang kemudian diundang ke Istana Negara Jakarta untuk kemudian membahas beberapa isu sebenarnya. Di antaranya memang salah satu yang menjadi fokus pembahasan di lingkup internasional adalah bergabungnya atau partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza Palestina yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan disepakati oleh Indonesia untuk bergabung sejak kunjungan kenegaraan atau juga kunjungan kepresidenan Presiden Prabowo Subianto di Swiss pada beberapa waktu yang lalu. Di mana kemudian juga dengan ditekannya kesepakatan tersebut di mana Indonesia bersama beberapa negara lain termasuk beberapa negara di Arab ini bergabung dan juga menyatakan komitmen untuk menyelesaikan begitu ya konflik di Gaza Palestina dengan bergabung sebagai Board of Peace. Ini menimbulkan berbagai diskusi di kalangan masyarakat di Indonesia secara khusus begitu, karena memang yang coba disampaikan oleh pihak istana sendiri dengan kemudian mengundang total ada 40 sampai 50 tokoh keagamaan ataupun tokoh Islam yang hadir ke Istana Negara sejak siang hari tadi, di mana kemudian Presiden Prabowo Subianto disebut akan memberikan arahan maupun juga memberikan dan juga mendengarkan aspirasi maupun juga masukan-masukan dan juga pandangan dari beberapa organisasi Islam yang hadir di Istana Negara Jakarta. Sejak kami pantau sejak tadi memang ada beberapa tokoh baik dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, kemudian juga dari beberapa tokoh dari ormas Islam lain yang juga hadir dan sudah menyampaikan kepada kami dan juga pada awak media lainnya bahwa kemudian mereka diminta untuk memberikan pandangan-pandangan atau juga perspektif-perspektif khusus bagaimana kemudian melihat partisipasi Indonesia dalam Board of Peace sendiri, karena memang sejak bergabung beberapa waktu lalu cukup menimbulkan beberapa diskusi dan juga beberapa intrik di kalangan masyarakat yang kemudian ini coba untuk diluruskan oleh pihak istana, karena kami tadi sempat mendengar keterangan langsung dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sebelum pertemuan berlangsung tadi sempat menyapa dan juga memberikan pernyataan bahwa kemudian maksud untuk mengundang tokoh-tokoh dari ormas Islam sendiri untuk kemudian memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman atau juga tidak ada hal-hal kecil yang kemudian tidak terdengar dan tidak tersampaikan hingga ke Presiden Prabowo Subianto terkait pandangan mereka bagaimana kemudian menanggapi dan melihat posisi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat yang kemudian ini menjadi salah satu dari 20 poin usulan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam konteks penyelesaian atau juga resolusi konflik yang terjadi di Gaza, Palestina, khususnya sejak beberapa tahun lalu, pecahnya pada Oktober 2023 kemarin. Lalu kemudian juga yang perlu disampaikan juga perlu ditegaskan, selain ada tokoh-tokoh Islam, juga kami pantau tadi beberapa menteri yang hadir, maupun juga ada beberapa gubernur Jawa Timur, tadi ada Hovifah Indar Parawangsa yang kemudian juga masuk bersama dengan Menteri Sosial, tadi ada Saifullah Yusuf yang juga menyatakan bahwa mereka juga diminta untuk hadir dan menyampaikan pandangan-pandangan mereka seperti apa, kemudian masukan maupun juga perspektif dari daerah maupun juga dari lingkup eksekutif di tingkat kementerian yang tadi hadir juga oleh Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia di Kabinet Merah Putih sendiri. Dan tentunya ini yang menjadi menarik dan juga patut untuk kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian apakah perspektif-perspektif ataupun juga bola diskusi yang sejak beberapa waktu lalu ini bergulir di kalangan masyarakat, termasuk dari beberapa ormas, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang kemudian mengomentari dan juga memberikan pendapat secara publik begitu ya, bagaimana kemudian perspektif MUI terhadap bergabung Indonesia dalam BOP ini sendiri, bagaimana kemudian hasil diskusi ataupun juga hasil pertemuan dalam rapat terbatas ini, apakah kemudian ada sedikit pemahaman-pemahaman yang belum tersampaikan secara menyeluruh begitu ya dari pihak istana, ataupun juga justru ada beberapa masukan-masukan khusus tidak hanya
ungkapan-ungkapan di publik saja yang kemarin sudah bergulir oleh MUI dan juga beberapa tokoh ormas lain, apakah kemudian ada beberapa poin-poin yang mungkin secara detail belum terserap oleh pihak Istana kepada Presiden Prabowo Subianto secara khusus. Karena itu kami akan simak dan juga tunggu sama-sama bagaimana kemudian perkembangannya pada hari ini di Istana Negara Jakarta. Sementara demikian dari Istana Negara Jakarta kembali ke Anda di studio. Ya Ardo, nampaknya tadi ada beberapa pimpinan ormas Islam yang sempat Anda wawancara. Apa saja yang kemudian disampaikan oleh mereka sebelum masuk ke dalam istana dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto? Iya, baik. Kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh nasional maupun juga tokoh ormas Islam yang kemudian hadir di lingkungan Istana Negara Jakarta sejak sekiranya pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Memang ini yang menarik untuk kita nantikan adalah bagaimana kemudian respons dari Presiden Prabowo Subianto atas perspektif menarik dari para tokoh yang hadir. Karena ada beberapa tokoh dari beberapa organisasi Islam, organisasi masyarakat atau ormas Islam yang hadir, di mana totalnya tadi yang kami ketahui sekitar 40 sampai 50 tokoh yang hadir. Artinya cukup banyak dan cukup luas sekali untuk cakupan dari pandangan-pandangan atau juga penilaian maupun juga bagaimana kemudian tanggapan-tanggapan dari ormas Islam sendiri terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace atau BOP, Dewan Perdamaian Gaza Palestina, bentukan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang kemudian disepakati di Davos, Swiss pada beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan, bahwa beberapa diantaranya secara prinsipil begitu ya, menyatakan bahwa mereka sangat mendukung berbagai upaya untuk memerdekakan Palestina. Sekali lagi, yang perlu dicatat adalah secara prinsip, hampir seluruh tokoh-tokoh yang hadir dari antara 50 tokoh tersebut memang menyatakan secara prinsipil bahwa para tokoh-tokoh dari berbagai ormas ini menyatakan bahwa sikap mereka atau standing point mereka begitu ya adalah untuk memerdekakan warga Palestina. Namun yang menjadi catatan adalah bagaimana kemudian posisi Indonesia dalam Board of Peace bargaining ataupun juga bagaimana pemposisian Indonesia dalam Board of Peace ataupun juga Dewan Perdamaian ini akan mempengaruhi dan sejauh mana kemudian peran Indonesia dalam memerdekakan Palestina sendiri. Itu yang kemudian menjadi benang merah ataupun juga titik pertanyaan dan juga prinsip yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh dari berbagai ormas. Dan kemudian menariknya menyambut hal tersebut bahwa perwakilan pemerintah seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau bahkan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini menekankan bahwa kemudian pemerintah secara terbuka untuk mendengarkan apa masukan dan juga pandangan-pandangan umum dari ormas-ormas Islam yang hadir terkait posisi Indonesia. Artinya yang dapat saya tarik benang merahnya adalah bagaimana dari pihak luar, dalam hal ini adalah ormas Islam, kemudian juga dari pihak internal atau dalam hal adalah pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto ini sama-sama ingin menemukan jalan tengah dalam bentuk diskusi dan dialog. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto ini akan menyerap pandangan-pandangan, sementara itu dari ormas Islam akan diberikan keterangan dan juga meluruskan beberapa hal yang sampai saat ini masih bisa dikatakan sebagai poin abu-abu. Bagaimana kemudian standing point atau juga posisi Indonesia dalam BOP yang diharapkan tadi Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara berharap bahwa kemudian dengan pertemuan ini maka beberapa hal yang dianggap belum lurus, dalam artian belum jelas, belum clear, ini akan dapat dipahami bersama-sama secara kolektif dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai poros utama dengan mendengarkan lebih dari 40 sampai 50 tokoh organisasi masyarakat atau ormas Islam di Indonesia. Sementara demikian kembali ke Anda. Baik, ada 40 sampai 50 ormas Islam yang saat ini datang dipanggil untuk berdiskusi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto membahas soal keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Terima kasih, Yohanes Leonardo dari Istana Jakarta.